bapak-bapak, ibu-ibu pernah ketemu seorang ulama umur sudah 80 tahun. Orang berbondong-bondong ribuan minta pengen cium tangannya. Orang berbondong-bondong ribuan minta pengen cium tangannya. Alhamdulillahilladzi rafa'ana fawqa al-'alamin al-'amilin al-muntasibina 'ala jami'il makhluqin al-khafidina janahahum lil-mustafidin al-jazibina li-nasri syari'ati 'ala al-muqtadin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak Ibu sekalian, kembali kepada persoalan, maka Al-Qur'an menjelaskan bahwa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Sudah saya jelaskan semua. Ayat berikutnya wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dengan pergantian surat baru ini rupanya mengingatkan, hei manusia, hidup kamu itu sejarah. Kamu tuh tiap hari sedang menuliskan sejarah. Maka ada istilahnya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Enggak selalu nanti begini, dia mandiri, nanti 20 tahun yang akan datang, pengguna bisa beda. 20 tahun yang lalu, karena beda. Orang pisangan ini 20 tahun yang lalu, enggak begini sehari. 20 tahun yang lalu, saya lihat Pak Fahri itu waduh lagi ganas-ganas perlu diskusi. Ya. Kalau diskusi Pak ganas Pak Fahri itu. Ya. Sekarang masih jalannya pakai tumak nina. Ya. Jadi hidup sejarah, maka sejarah tuliskan yang baik. Contohnya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi itu aja. Kalau Pak Tarmizi itu lahir umpamanya tahun 60, nah harapan tahun umpamanya 2045. Nah itu berapa tahun? Itulah sejarahnya. Itu menjalani waktu di waktu itu, di tempatnya pernah hidup ini setiap orang. Setiap orang. Gak bisa dipungkiri. Kalau tidak bisa menulis sejarah yang baik-baik, yang akan lenyap, gak ada kesannya, lupa, udah gak diurus catatan kematiannya, sudah gak pernah diziarahi orang, gak pernah didoain orang, gak pernah dia haul, lenyap. Bahwa dulu pernah ada orang yang hidup ini. Siapa yang abadi? Yang abadi itu, kalau dalam Al-Quran ada dua. Yang jahat sekali seperti Fir'aun Namrud itu disebut terus, tapi disumpah itu. Ya. Yang kedua orang-orang yang soleh. Kalau ingin abadi, jangan mengurusi yang dohir, yang batiniah. Coba kalau kita bicara yang dohir, apa sih istimewanya dohir? Bapak-bapak ibu sekalian, bapak-bapak ini namanya gagah ganteng, ada batasnya. Ada batasnya. Kuat-kuatnya umur 25-30. Striker bola itu, sepak bola itu, striker itu lebih cepat lagi. Coba kalau udah umur 60. Ada rekreasi perdebatan rokan. Sudah ada usianya. Kalau ibu-ibu mencintai suaminya cuma karena gagahnya, alam gak lama itu, ya, akan disia-siakan. Apa mas? Punya suami gak bangga, repotin doang. Nah, ini, ya repot.
Kalau bapak-bapak mencintai istri hanya karena cantiknya, berapa lama cantik itu? Gak lama, ya. Umur 60, umur 70, meskipun nyalon tiap hari, nyalon, ke salon bukan nyalon ke selati, bukan. Ya, ke salon tiap hari lah. Operasi plastik, operasinya gagal, tinggal plastiknya. Gak ada yang awet. Maka Al-Quran menjelaskan kalau orang itu ingin mencari sejarah yang baik-baik, coba harus diseimbangkan. Yang zahir tetap jaga kesehatan. Yang batiniah itu harus zikir. Tidak ada cara lain mendekatkan diri kepada Allah. Coba kita lihat para tokoh ulama, bahkan sampai sepeninggalnya masih diziarah banyak orang itu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah ketemu seorang ulama umur sudah 80 tahun. Orang berbondong-bondong ribuan minta ingin cium tangannya. Ya. Apa istimewanya? Itu bukan karena gantengnya. Udah di kursi lo udah apa ya? Gak ada. Apa duitnya? Enggak. Tapi faktanya ada orang dirindukan, ketika ketemu itu diyakini ada jalan menuju keberkahan. Itu zikirnya. Ya. Maka kalau orang ini mencatat sejarah ini diabadikan oleh Allah, sekali lagi jangan posisi dominasi atau mementingkan yang sifatnya yang zahirnya akan lenyap semua. Lenyap. Harta itu loh, ibaratnya apa sih yang akan dibawa? Gak ada yang bawa harta itu. Gak ada orang, jangankan harta. Orang kalau udah meninggal, KTP lo gak perlu. Ada. Memang ada data sensus. Emang cari mau nyari data dari sana, gak ada. Ya, gak ada. Gak ditanya. Boro-boro. Sekarang ini kita kartu semua di dompet kita, kartu vaksin, kartu ini. Nanti begitu dimakan gak ditanyakan itu. Apalagi yang namanya harta akan dimiliki oleh orang lain. Entah anaknya, entah cucunya, entah orang lain akan dimiliki. Makanya hidup ini yang disebut dengan zuhud itu definisinya ittaqal dunya wala yubaru minha wa akhadhu bi qadri daruratihi. Ada ajaran tasawuf disebut zuhud. Zuhud itu adalah orang yang meremehkan dunia dan tidak peduli dengan dunia, kemudian mengambil sekedar kebutuhannya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tiap hari makan sudah cukup, pakaian sudah bagus-bagus, tidur udah nyenyak, terus menetap tidur sudah, itu gak ada kerjaan kecuali harus bersyukur, wajib bersyukur. Karena itu sudah sesuai. Hidup itu dibutuhkan itu aja. Ya, makan enak, tidur nyenyak, gitu ya. Itu yang dibutuhkan, disyukuri. Nah sekarang ini sudah makmur semua. Ya, yang nggak tahu kalau bapak-bapak ini kan nggak ngalami hidup seperti saya. Hidup susah. Bukan berarti kakek dan bapak saya nggak punya tanah. Luas tanahnya, tapi di dalam panen ada setahun sekali. Jadi itu padi udah habis, udah gak ada. Makan yang namanya nasi jagung, namanya pengen makan ayam itu nungguin maulid Nabi. Udah bener, ya. Masya Allah. Itu bapak saya kalau dapat berkat itu senang luar biasa. Berebut itu setelah di kampung saya itu. Ini musola begini ini berkat cuma 5, yang nanti 25. Ya betul. Sekarang kalau saya pulang kampung udah dibalik tuh Bapak Farid. Ya kan? Bener, dan namanya berkat itu ada 10. Yang ini enggak ada. Anak-anak sekarang udah enggak rebutan berkat. Zaman sekarang untuk makan telur itu ya Allah, punya saudara 8 telur itu
supaya cukup semua. Jadi wajah itu dilebar-lebar nama ibu saya. Sekarang sudah cukup semua, nggak ada yang cukup. Maka alangkah dolimnya jika orang dalam keadaan begini masih resah, mencaci maki terus, kemudian menggedor-gedor terus, itu akan hilang syukurnya. Dalam keadaan nikmat seperti ini, kalau nggak disyukuri, dibalik oleh Allah, akan menjadi sesuatu yang sangat kurang. Gitu ya. Maka mensikapi perjalanan waktu kita ini menurut Imam Ghazali yang tidak begitu orang yang bersyukur. Maka ada ayat yang berbunyi walladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukur. Apa itu? Allah yang menciptakan pergantian malam dan siang ini khilfatan, namanya berganti. Karena siang malam berganti, penduduk bumi juga gantian. Hidup digantian. Gak ada selamanya. Penduduk bisa nanti ada gantiannya, ya, wali kota ada penggantinya, bupati ada penggantinya, presiden ada penggantinya, semua ada ganti-gantian. Ya, ada yang terus kekal. Khilfatan liman arada ayyadzakar, diisi satu ayyadzakar, zikir. Zikir itu ada 3. Satu, zikir bil lisan, banyak-banyak mengucap alhamdulillah. Ala kulli halin wa nikmatin, dalam keadaan apapun alhamdulillah. Ya. Yang kedua, bil qalbi, caranya merenungi alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku gini. Kemudian bil amal, nah bil amal ini bikinnya au arada syukur. Syukur ini menggunakan apa yang dikaruniakan oleh Allah sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Punya sehat, caranya disyukuri, gunakan sehatnya untuk yang baik-baik. Mensyukuri akal yang sehat, suruh belajar. Terus kemudian mensyukuri harta, dinikmati. Ya, nggak selamanya bisa menikmati nanti. Maka saya sarankan bapak-bapak, ibu-ibu yang duitnya numpuk terlalu banyak pemasukan, nggak ada pengeluaran, mulai hari ini direncanakan jalan-jalan. Dinikmati. Aja tuh hari ini saya itu enak-enak. Mumpung masih bisa menikmati.